Di tahun 2024 ini, role sebagai seorang web developer itu masih relate nggak ya? Kalau teman-teman lihat, udah banyak banget yang bekerja sebagai seorang web developer. Tapi masih ada nggak sih kesempatan untuk kita yang baru memulai sebagai seorang web developer? Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin terkait web development itu sendiri. Yang pertama, soal perkembangan teknologi. Web development itu salah satu bidang yang akan selalu berkembang setiap tahunnya. Sebagai contohnya di beberapa tahun terakhir nih, teknologi blockchain, implementasinya mungkin kepada cryptocurrency atau mungkin NFT itu lagi happening banget. Di tahun-tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu benar-benar naik daun banget. Sebagai seorang web developer, itu implementasi terhadap teknologi baru ini sangat dibutuhkan. Dan itu akan semakin memperlebar kesempatan untuk menjadi seorang web developer. Selanjutnya adalah transformasi digital. Setiap bisnis pasti akan bertransformasi menjadi digital pada akhirnya. Bisnis-bisnis konvensional pasti akan mengimplementasi aplikasi-aplikasi pada nantinya, dan web application adalah salah satu opsi yang paling fleksibel dan juga paling cepat untuk diimplementasi. Di sini kita bisa lihat opportunity dari seorang web developer untuk masuk ke bisnis-bisnis konvensional yang mau akan bertransformasi menjadi bisnis digital. Dan yang terakhir adalah soal aksesibilitas. Di sini sebenarnya relate sama transformasi digital tadi. Kalau kita lihat mungkin aplikasi berbasis web akan lebih mudah diakses untuk user. Cukup bermodalkan internet dan juga browser, kita bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi, kalau kita lihat fleksibilitas dan juga risk untuk mengimplementasinya, web application menjadi opsi paling sesuai. Poin-poin itu tadi menjadi alasan kenapa berkarir sebagai seorang web developer menjadi sangat relate di tahun 2024 nanti. Kalau kita bahas kriteria apa aja sih yang diminati sebagai seorang web developer dari sisi HR ya. Yang pertama, itu adalah programmer yang nggak programmer banget. Jadi HR ini sekarang nggak cuman ngetes soal technical skill aja nih yang dipentingin, tapi soft skill juga sangat penting untuk menjadi tolak ukur mereka merekrut seorang programmer. Karena udah jadi stereotip banget nih, programmer itu sosialisasinya kurang, komunikasinya kurang, nurse gitu ya contohnya. Walaupun nggak semua program itu seperti itu. Jadi teman-teman selain harus jago technical skill, soft skill juga harus diasah terus untuk meningkatkan kesempatan kita menjadi seorang web developer. Selanjutnya adalah seorang full stack engineer. Perusahaan akan lebih memilih seorang full stack engineer karena dia memiliki skill yang lebih luas. Dengan adanya seorang full stack engineer, tim yang dibentuk pun akan lebih dinamis, sehingga dia bisa menyelesaikan problem apapun sesuai dengan kondisi. Misalkan akan lebih banyak pekerjaan di front end development, dia akan bisa masuk ke situ. Ataupun ada problem di back end development, dia bisa masuk dan menyelesaikan hal itu. Jadi full stack engineer memang akan lebih dipilih dibanding yang spesifik. Selanjutnya kalau kita ngomongin tren di tahun 2024, AI akan masih menjadi juara. Semua serba AI itu pasti akan menjadi tren. Sebagai seorang web developer, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini. Salah satu contoh implementasinya adalah automated testing. Di sini, kita bisa mengimplementasi automated testing untuk memudahkan kita mengetes aplikasi biar nggak manual banget. Dan ini juga akan menjadi kesempatan teman-teman web developer melebarkan karir menjadi QA automation engineer. Yang kedua adalah automated code generation. AI akan membantu developer untuk menyelesaikan code-nya menjadi lebih mudah. Dengan adanya AI, code-code yang di-generate pun akan lebih simple dan otomatis. Salah satu contoh implementasinya adalah GitHub Copilot. Selanjutnya adalah chatbot. Chatbot ini berguna banget untuk bisa meningkatkan user engagement. Itu yang pertama, lalu kemudian membantu untuk menangani customer support dan juga implementasi hal-hal otomatis lainnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi implementasi AI ini untuk web development. Teknologi-teknologi lain yang mungkin akan tren di tahun 2024 adalah yang pertama adalah augmented reality. Opening ceremony di Asian Games di China di tahun ini sudah mengimplementasi augmented reality. Dan implementasi augmented reality ini nggak cuma di bidang-bidang tertentu aja. Semua bidang pasti akan masuk ke implementasinya. Salah satu implementasi augmented reality di bidang web development adalah contohnya misalkan pada e-commerce. Mungkin teman-teman di sini pernah pengen belanja online tapi khawatir misalkan warnanya nggak cocok atau mungkin ukurannya nggak pas atau mungkin ketika dicocokin modelnya nih kira-kira pas atau enggak ya. Dengan implementasi AR tadi, user dapat melihat, mencoba, dan menyesuaikan produk-produk tadi secara online. Selanjutnya adalah low-code development atau no-code development. Mungkin ini terkesan akan menyingkirkan programmer atau web developer ya. Tapi sebenarnya, sebagai seorang web developer itu justru harus bisa memanfaatkan tools-tools ini untuk bisa mempermudah kita mendevelop sebuah aplikasi. Contohnya untuk mendevelop sebuah landing page yang mungkin secara code itu simple banget. Kita bisa memanfaatkan tools-tools tersebut untuk mempermudah development-nya. Tapi untuk aplikasi yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi, mau nggak mau kita harus ngoding juga ya pada akhirnya.
Di situ, seorang web developer harus bisa memanfaatkan tools-tools yang ada. Dan dengan adanya tools-tools ini juga, sebenarnya seorang programmer juga wajib untuk bisa meningkatkan skill-skill mereka agar nggak kalah saing dengan teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah IoT, yang setiap tahun implementasinya itu akan selalu berkembang. Device-device nantinya semua akan terkoneksi dengan internet. Sebagai contohnya misalkan sekarang udah banyak yang smart device, misalkan smart home semuanya ya, smart lock dan lain sebagainya, smart lamp, smart TV, itu ada banyak banget. Semua terintegrasi dengan internet. Mungkin sebagai seorang web developer nggak akan langsung relate dengan development IoT itu tadi. Namun pada proses integrasinya pasti akan melibatkan aplikasi berbasis web. Sebagai contoh, misalkan dashboard untuk bisa kita mengkonfigurasi device-device tersebut. Dan semakin berkembangnya teknologi IoT ini juga jadi opsi untuk teman-teman web developer semakin mengembangkan karirnya, mungkin sebagai seorang IT developer. Dan yang terakhir adalah Internet of Behavior. Contoh implementasinya mungkin teman-teman pernah bermain sosial media, Instagram atau TikTok. Setiap postingan yang kita lihat itu akan dianalisa oleh pihak aplikasi untuk bisa kita menyesuaikan personalisasi pada aplikasi. Misal kita melihat satu aplikasi, pasti akan nantinya relate banyak aplikasi yang sesuai dengan postingan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan Internet of Behavior. Kesimpulannya adalah, semua kebiasaan user tadi bisa kita ambil datanya dan kita olah sebagai analisa untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Dan tugas dari seorang web developer itu adalah bagaimana dia bisa mengcapture data-data tersebut. Nah, itu tadi prediksi karir dan juga tren di tahun 2024 dalam bidang web development. Kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share jika ini bermanfaat. See you in the next video.